guru, tujuan kita pertemuan hari ini kita melihat kembali kita punya kinerja selama tahun 2005 lapor. Sebelum kita mulai pertemuan pada kita awal akan dibawakan Bapak Ibu Guru Maria, kita tinggalkan segala kesibukan kita undang Tuhan hadir di tengah kita. Kita buka doa kita dengan menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kepadamu atas kehidupan yang kami boleh nikmati di setengah hari ini. Pada kesempatan ini ya Tuhan, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini. Kami mau melaksanakan pertemuan singkat mengenai perkembangan pendidikan di lembaga sekolah kami biasa menuntut kami yang Roh Kudus agar apa yang kami bicarakan dapat kami laksanakan demi perkembangan pendidikan kami ke depan nanti. Semua doa ini ya Tuhan, kami satukan hadirat dengan bantalan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Guru yang saya hormati, selamat siang kita semua. Selamat siang Pak. Sebagai insan yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga kita dapat di tempat ini. Kita lihat kembali hasil kinerja kita tahun 2002 dengan rapor mutu pendidikan. Terima kasih banyak, meskipun di tengah kesibukan kita dapat di tempat ini. Kita lihat kembali kinerja kita dan upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, langsung saja saya sudah tampilkan rapor mutu sekolah kita. Yang pertama, kemampuan literasi kita. Kemampuan literasi kita itu SDN Presiden Ngolor itu 100% baik. Oleh karena itu kita berikan aplaus luar biasa karena hasil kerja kita semua. Kita lihat satu persatu literasi ke bawah. Numerasi ini kita masih dengan 80%. Sebentar kita bahas kenapa. Sedangkan ke bawah lagi kita masih berat kita itu adalah kemampuan di PTK. Pengalaman pelatihan PTK itu kurang. Sehingga kita selama tahun 2005 itu kita tidak pernah ikut pelatihan di BNN. Sehingga di tahun 2026 ini mau tidak mau kita harus ikut pelatihan yang diberikan oleh kementerian. Itu pelatihan inklusif yang gelombang 1 sudah lewat, tetapi gelombang kedua itu dibuka pada tanggal 23-24 ini. Jadi kita wajib ikut karena itu mempengaruhi rapor mutu kita punya. Sekalipun literasi kita punya sudah baik, numerasi juga sudah baik, tetapi kalau PTK kita punya masih jatuh, sama saja. Sehingga pelatihan ini dengan maksud supaya ini sertifikat diberikan oleh kementerian untuk segala macam kebutuhan kita.
ASN, kenaikan pangkat, itu juga nilainya sangat besar. Sehingga kita semua, saya mohon supaya wajib ikut untuk pengalaman pelatihan kita, khusus pelatihan eksklusif dan 4 pembukaan. Lalu numerasi sudah 100%, tetapi kita punya numerasi ini masih dengan 80%. Dari 80% ini 20% masih di bawah standar. Sehingga mungkin ada penyebab atau apa yang membuat 20% siswa ini masih di bawah standar. Teman-teman bisa memasukkan ide terkait dengan siswa ini. Karena ini sampai bisa Salah satunya mungkin penyebab dari rendahnya numerasi yang masih kita peroleh dalam rapor itu. Kalau soal numerasi ini, bagaimana anak-anak menghubungkan konsep matematika dengan kehidupan sehari-hari di rumah masyarakat. Yang membuat rendah itu karena anak-anak belum mampu untuk menerapkan itu, menghubungkan konsep-konsep matematika yang dimiliki dengan kehidupan sehari-hari, baik di rumah dan juga di masyarakat. Dan juga mereka belum mampu untuk menerapkan, mengaplikasikan itu. Untuk begitu penyebabnya. dan juga mengaplikasikan dalam kehidupan sehari baik di rumah dan masyarakat. Itu yang teman-teman lain bisa masukkan. Baik, menurut saya gunanya perolehan nilai terus pada numerasi, menurut saya ada 2 faktor. Yang pertama faktor internal dari siswa itu sendiri, dan faktor eksternal yang itu ada. Yang pertama faktor internal itu siswa merasa takut atau cemas terhadap angka yang ada pada mata pelajaran matematika. Secara logika, kemampuan mereka itu bisa terpengaruh hanya karena di faktor angka. Yang faktor yang internal yang pertama. Yang kedua itu kembali ke rendahnya literasi baca, terkhusus untuk matematika. Yang ketiga mungkin faktor pola pikir. Pola pikir, mereka menganggap bahwa matematika ini sangat sulit, sehingga mereka lebih dahulu menyerah ketika mereka mau belajar matematika. Kalau faktor eksternal atau faktor yang kedua, juga proses pembelajaran terlalu abstrak. Pertama, yang kedua itu hanya terfokus pada kecepatan daripada pemahaman. Yang ketiga, kurangnya media pembelajaran. Apalagi bisa ditulis kita antara di tempat manusia, yang mana sarana-prasarana penunjang proses pembelajaran termasuk pembelajaran komputer juga sangat sedikit atau mungkin ada ketiga, kurangnya pendampingan orang tua di rumah. Dan yang terakhir seperti disampaikan oleh pembicara terdahulu, bahwa kurangnya pembelajaran kontekstual, menghubungkan matematika ini dengan kehidupan setiap hari.
menciptakan lingkungan penuh angka, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Itu menurut saya itu penyebabnya seperti itu. Kalau solusinya itu perlu ada pembelajaran kontekstual. Jadi menghubungkan materi matematika dengan kehidupan sehari-hari atau hal mana yang mereka selalu temukan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat dihubungkan dengan pembelajaran matematika. Yang ketiga, meningkatnya literasi dasar baca. Yang berikut, penggunaan alat peraga atau media-media pendukung lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran matematika. Terus menciptakan lingkungan ramah angka, baik itu di rumah atau di sekolah. Dan yang terakhir, peningkatan pelatihan atau studi bagi guru pengampu agar dalam penyajian materi itu memiliki kemampuan dan juga metode atau teknik dalam proses pembelajaran yang terjadi dalam kelas maupun di luar kelas. Itu saja penyebab dan solusi dari saya kemarin. Terima kasih banyak, saya sudah banyak memberi masukan terkait ke penyebab. Kita fokus dulu ke penyebab dulu, sebentar baru kita solusi. Masukan yang baik. Setelah itu baru saya coba meramu itu menjadi penyebab untuk kita semua. Dan sebentar kita masuk ke solusi. Saya berkenan masukan terkait dengan penyebab ini. Jadi menurut saya lemahnya pemahaman di numerasi hanya ada dua penyebab menurut saya. Yang pertama, kurangnya pemahaman konsep dasar matematika. Kemudian yang kedua, minat belajar siswa juga menjadi penyebab utama. Meskipun guru telah memberikan apa yang bisa dia berikan, tetapi pada dasarnya bahwa minat belajar siswa itu rendah, otomatis tidak ada jalan keluar di sana. Iya. Kerjasama kolaborasi dari siswa dan guru harus nampak. Menurut saya masih ada masukan pertama. Baik, sedikit tambahan. Dari saya itu mungkin kurangnya hubungan dari lingkungan belajar ya. Sekarang kita berada di utara dari tempat pengungsian, lingkungannya sangat besar, sehingga itu sangat mempengaruhi anak itu belajarnya kurang, sehingga sangat terdampak, sehingga mereka tuh hanya urus bermain saja. Sehingga kelihatannya setiap pagi kita datang, kesan di saat membaca kitab suci saja setengah mati, kadang sebut A juga tidak bisa, itu juga termasuk. Sehingga perlu juga kita di lingkungan bersama dengan orang tua juga, kita harus bersama sehingga bisa membantu anak-anak kita untuk lebih tekun lagi dalam membaca. Mungkin hanya itu, Pak. Sudah bisa kita sudah masuk ke dalam teman-teman. Mungkin saya ramu sedikit terkait dengan Pak Anas yang melihat belajar. Takut ya, kita punya situasi sekolah seperti ini. Situasi sekolah seperti ini tidak sama seperti sekolah-sekolah yang normal. Meskipun kita sudah berupaya, tetapi seperti ini sudah karena pertama kita tinggal di orang punya tempat, lalu kita punya sekolah ini, kelas ini juga terbuka. Jadi kalau kita membutuhkan media apa saja kita harus pikul dari rumah pulang setiap hari, memang kita capek media. Yang berikut
masukan dan masukan juga terkait pendampingan orang tua itu hampir sama dengan pendidikan dan pun pas konsep dan lain sebagainya. Kita tahu bahwa kita di utara ini lingkungan sangat mempengaruhi, sehingga meskipun anak itu semangat belajarnya tinggi, bisa benar bermain, dia punya semangat untuk bermain itu tinggi. Apalagi dia baru keluar saja langsung dengan jalan bermain setiap malam, bahkan sampai pada malam pendampingan juga memang saya rasa cukup berat juga. Berat karena tidak ada tempat khusus untuk belajar, tidak ada tempat khusus untuk belajar. Tempat tidur juga di situ, meja makan juga di situ, kita orang yang keluar masuk juga di situ, sehingga dia punya pendampingan untuk orang tua khusus untuk tempat seperti yang kita normal, tempat khusus untuk belajar itu tidak ada. Jadi kalau mau damping itu mana? Sedangkan orang besar saja kita tidur saja di tempat yang sama, makan juga di tempat yang sama, sehingga kita mengakhiri kolaborasi sekolah dengan orang tua. Selama ini kolaborasinya memang sudah baik, tapi situasi kita yang kurang mendukung. Antara kita sudah ya mau bilang sudah lumayan baik karena dari 100% anak kita sudah 80%, masih 20 yang tidak kejar. Ya. Dari penyebab sebentar kita lihat solusi apa yang harus kita buat untuk mendongkrak 20% siswa yang masih di bawah standar. Oleh karena itu, saya beri kesempatan kepada teman-teman, mungkin ada solusi yang terbaik terkait dengan 20% siswa yang masih di bawah ini. Kita paparkan, kita coba melihat solusi. Ada solusi. Untuk mengatasi rendahnya numerasi, solusi yang perlu kita buat yang pertama sebagai guru, kita harus menyesuaikan dengan ajar dengan tingkat kemampuan siswa. Sedangkan yang keduanya mendampingi khusus atau melakukan pendampingan khusus untuk siswa yang masih rendah numerasi. Pendampingan khusus bagi siswa yang masih rendah numerasi. Dari belakang teman-teman lain. Kalau dari saya Pak, kita libatkan orang tua anak murid. Orang tua itu diminta supaya di rumah itu mereka punya waktu untuk mendamping anak dalam hal membaca Pak. Karena itu mereka punya PR itu. Sebagai orang tua di rumah itu mereka harus tekun membimbing anak itu. Karena kita di sekolah juga butuh juga, tapi di rumah itu lebih penting karena jam waktunya banyak di rumah itu. Itu semuanya tergantung dari orang tua yang punya niat untuk membimbing anaknya, sehingga anak lebih membaca lancar dalam hal belajar. Mungkin hanya itu saja Pak. Ada yang lain? Saya satu. Menurut saya selain kita dari anak-anak sendiri, mungkin juga dari kita guru di soal-soal ulangan sumatif apa begitu tuh dalam keseharian kita dengan mereka, kalau kita soal itu mungkin kita lebih ke soal-soal bercerita. Apalagi kalau misalkan matematika itu kita gunakan soal-soal cerita. Kemudian dalam prosesnya itu mereka harus lewati dia proses-prosesnya sebelum dia harus sampai hasilnya. Misalkan harus diketahui dulu, ditanya apa yang ditanya dia harus tahu.
dengan proses mungkin itu salah satu solusi sehingga mereka tuh bisa mengerti, oh dia kalau dia punya ceritanya begini dan proses kerjanya harus seperti ini sampai sebelum dia memperoleh hasil. Mungkin itu salah satu solusi dari saya. Masih ada lain atau tidak? Solusi dari saya yang pertama, sebagai guru meningkatkan strategi dalam proses pembelajaran di kelas. Yang kedua, mengadakan atau menambah jumlah alat peraga khusus untuk matematika. Yang ketiga, mungkin melakukan pendampingan secara individual terhadap siswa. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan bagi guru itu sendiri melalui pelatihan. Yang keempat, mungkin menggunakan IT yang sekarang itu ada IFP, itu harus digunakan media-media seperti itu. Terus yang berikut masih bagi guru melakukan evaluasi baik dari siswa maupun guru itu sendiri setiap di akhir pembelajaran. Kalau dari siswa, harus ada kemauan untuk belajar, baik itu membaca maupun berhitung, khusus untuk pembelajaran numerasi. Yang berikut, mengurangi kegiatan-kegiatan seperti bermain atau kegiatan-kegiatan lain yang juga dapat merugikan diri siswa itu sendiri dan juga mengakibatkan rendahnya kemauan atau waktu untuk belajar. Sementara dari orang tua, yang pertama meningkatkan pendampingan di rumah, khusus waktu jam belajar siswa. Saya pikir 3 pilar ini saling bekerja sama untuk meningkatkan numerasi untuk siswa itu sendiri. Ini saudara saya. Kita coba lihat solusi yang sudah teman sampaikan. Pendampingan khusus bagi siswa yang kemampuannya di bawah. Memang kita tugas dulu. Saya ingin sampaikan begini teman-teman. Ini kerjasama dan kita refleksikan diri. Kita refleksikan diri. Apakah saya sudah mengajar dengan baik? Atau apakah saya sudah? Jangan sampai kita berikan semua materi tetapi kita tidak bisa ikhlas kita sendiri. Yang pertama. Lalu melibatkan siswa dalam belajar, siswa dalam belajar. Siswa ini kita bekerjasama sampai tugas kita menyampaikan bahwa kurangi waktu bermain. Mereka kadang bermain sampai 3 jam, bermain sampai malam. Kita punya tugas wajib menyampaikan kepada orang tua. Pendampingan orang tua tadi sudah, pendampingan sudah, pelatihan baik itu penting teman-teman. Kita jangan menganggap kita hebat tetapi masih ada orang yang lebih hebat. Kita perlu belajar banyak dari orang lain. Pelatihan baik di pelatihan online itu penting untuk meningkatkan kita punya kinerja. Kita menganggap diri hebat tetapi kalau kita keluar belum tentu kita hebat. Dibuktikan kita kalau itu pelatihan itu kita banyak masukan dari teman-teman, kita merasa bahwa padahal dengan cara ini lebih baik. Lalu media
dia juga sangat penting dalam proses pembelajaran. Dan kita tidak perlu yang wow seperti Pak Anies yang IFP ya. Mungkin kalau nanti kita sepakat bersama kita isi pulsa listrik maupun wifi, kalau cukup mengenal, kita bawa anak-anak yang kelas berapa mengenal, jangan sampai mereka setiap tamatan kita punya ini hanya karena kita punya berapa tidak ada apa kita tunggu saja dan mereka tidak buta sama sekali tentang barang itu. Memang kita akui bahwa kita punya tempat kita mau amal sama apa kita hanya menurut tanpa ada solusi. Kita tidak banyak bisa bulan atau dua minggu satu kali baik kita bawa anak-anak. Oh ini jam ini kita nanti berkumpul di punya rumah. Dan informasi lagi yang saya share tunggu dapat lagi. Saya lagi pusing untuk pikir bagaimana satu lagi, tetapi belum di SK kan. Tetapi calon penerima lagi bantuan pemerintah sudah luar biasa, bagaimana kita memanfaatkan itu hingga kita dari sekian banyak mungkin kita solusi yang paling real yang bisa kita buat dulu sehingga ini menjadi kesepakatan kita apa yang kita sepakati nanti kita bisa tindak lanjut. Ini kan solusi yang berupa masukan masih. Jadi ketetapan kita tetapkan solusi yang 2006 seperti apa. Dari sekian banyak solusi yang ada. Nah, menurut saya langsung IFP penting ya. Untuk kita pertama IFP boleh. Ya. Pertama kita sepakat kita dalam berapa minggu kah, berapa hari kah, kita biar satu kali isi ya kita bisa ukur bahwa dia satu berapa giga, lalu kita isi pulsa listrik bantu untuk sehingga kita sampaikan beberapa popul yang ada di situ dan sekolah mereka isi pulsa ini nanti hari ini atau satu minggu satu kali atau anak-anak kayak bawa datang untuk melihat biar ada mereka bisa tahu dan tidak sama sekali. Pertama mungkin masuk atau terkait dengan FIP masuk ke FIP kita sepakat berapa minggu kita bisa membawa anak-anak ke sana utara. Menurut saya Pak, ini kan hari Senin kita sudah mulai dengan contoh hari kelas 1 sampai 5 itu kan kita kalau bisa kita punya waktu yang canggih habis ujian kita bersama pulang ke sana ke kopelnya Ibu Le kita sampaikan mereka tuh besok hari Sabtu kita sampaikan mereka supaya 1 sampai 5 itu kita berkumpul di situ bisa Pak atau bagaimana kita harus selesai dari ujian atau sore hari kita sama kita kalau boleh kita naikkan pelajaran baru pelajaran baru kita sampai kita bawa dan ajaran baru kita bawa dan pengenalan juga baik nah, mereka bisa tahu bahwa cara kontak apa sampai kita dulu kita kolek semua nih udah pengenalan mulai dari kelas 1 setiap minggu kita mulai dari kelas bawah kelas bawah sampai kelas atas nanti kita harus sepakat lagi usaha apa dan usaha listrik yang pertama lalu pelatihan baik tadi pelatihan memang saya membacakan teman-teman jangan berpikir bahwa itu sebuah beban tetapi banyak manfaat selain kita ada pengetahuan terkait pelatihan pembelajaran yang sampai teman-teman orang lain pembelajaran kita. Yang kedua
manfaatnya sertifikat itu kita pakai untuk menaikkan pangkat. Karena sertifikat tingkat nasional bagi ASN itu sangat penting karena nilainya sangat besar, sangat besar. Sehingga itu mendukung kita untuk proses kita punya kenaikan pangkat. Ada tanggal 23, 24 mereka buka untuk gelombang 2 kita wajib mendaftar. Begitu ya? Itu yang kedua. Nah, yang ini habis evaluasi teman-teman. Setiap proses pembelajaran diakhiri dengan evaluasi, wajib dihukum. Jadi evaluasi itu mengukur kemampuan kita dalam mengajar. Kita kadang terlalu menganggap itu sepele, tetapi evaluasi apakah itu dia memenuhi kita punya target atau tidak. Dari evaluasi masih setiap proses pembelajaran. Yang terakhir